Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hamda Faiko, NIM akhir 120. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa ringkasan materi pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia (MISD). Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyebutkan beberapa submateri yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada deskripsi benda, yang kedua identifikasi diri, yang ketiga kalimat sapaan, yang keempat dialog, prolog, epilog, yang kelima jenis-jenis membaca petunjuk, yang keenam tata cara membaca puisi dan membaca teks, yang ketujuh menulis tegak bersambung, yang ke-8 ringkasan, yang ke-9 parafrase, yang ke-10 surat resmi dan surat pribadi, yang ke-11 formulir dan kwitansi, dan yang ke-12 adalah naskah pidato. Mungkin itu materi yang akan kita bahas nanti. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang deskripsi benda. Nah, karakteristik kata benda dalam bahasa adalah salah satu bagian dari klasifikasi kata berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Kata benda yang biasa kita sebut isim merupakan jenis kata yang digunakan untuk menyatakan nama orang, nama tempat, nama benda, ataupun segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, maupun dapat didengar. Nah, di sini terdapat perbedaan antara kata benda konkret dan kata benda abstrak. Konkret adalah benda yang memiliki wujud secara fisik. Kata konkret dapat diserap oleh panca indera, sedangkan kata abstrak tidak memiliki wujud secara nyata. Nah, kata abstrak juga tidak bisa diserap oleh panca indera. Selain itu, kita juga dapat mengukur benda konkret, tapi kita tidak bisa mengukur benda yang abstrak. Nah, di sini terdapat contoh dari kata konkret seperti meja, lemari, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat contoh kata abstrak. Kata abstrak itu seperti cantik, bagus, sedih, semangat, ceria, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang identifikasi diri. Nah, yang pertama ada yang namanya menulis nama diri. Nama diri dipakai untuk menamai nama orang, tempat, atau sesuatu yang termasuk atau konsep atau gagasan. Penulisan nama diri harus mengikuti kaidah yang tercantum di dalam buku pedoman umum ejaan yang telah disempurnakan dengan menggunakan huruf awal kapital. Contoh penulisan nama diri atau nama orang yang benar itu seperti Anissa Nur Aziza. Nah, di setiap kata itu terdapat huruf kapital. Selanjutnya yang kedua, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatannya. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga yang luas mencakup hubungan antara pihak ayah dan ibu, mulai dari urutan tertua hingga yang muda, seperti buyut, kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, cucu, dan cicit. Oke, selanjutnya ada menulis nama teman dengan pangkat akademiknya. Cara penulisan gelar akademik dilakukan di depan ataupun di belakang nama lengkap seseorang tergantung dengan gelarnya. Tanda koma yang ada di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga yang digunakan. Contoh penulisan nama gelar yang benar itu seperti Anissa Nur Aziza, S, P, D,
titik. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Kalimat sapaan selalu digunakan di dalam aktivitas publik, baik di sekolah, kantor, di pasar, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri kalimat sapaan itu ada dua. Yang pertama, tidak mempunyai perbendaharaan kosakata sendiri. Yang kedua, terdapat tingkat kata berdasarkan pelaku yang disapa. Nah, di sini terdapat contoh dari kalimat sapaan. Di antaranya yang pertama ada selamat datang, ada keperluan apa kalau boleh tahu? Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, silahkan menikmati makan malamnya. Hai, kamu apa kabar? Halo, sudah lama tidak bertemu denganmu. Nah, dari kalimat tadi merupakan contoh dari kalimat sapaan. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat. Pada materi keempat ini, kita akan membahas tentang dialog, prolog, dan epilog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang ada di panggung. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang amat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalan cerita diketahui oleh penonton ataupun pembaca lewat dialog para pemainnya. Nah, sedangkan yang dinamakan epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan, berupa kesimpulan ataupun pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang kelima ini kita akan membahas tentang jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca petunjuk adalah suatu kegiatan yang memberikan arahan kepada seseorang melalui bacaan ataupun tulisan dengan tujuan memperoleh informasi dan membantu seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, jenis-jenis membaca itu ada dua. Yang pertama membaca nyaring dan yang kedua membaca senyap. Ya, oke teman-teman, untuk pembahasan yang keenam ini kita akan membahas tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, puisi itu sendiri adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan diksi atau kata-kata agar terlihat menarik dan dapat menggugah emosi para pembaca maupun pendengarnya. Sedangkan prosa itu karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Karakteristik puisi dan prosa itu diantaranya kalau puisi bersifat sugestif dan asosiatif, sedangkan prosa bersifat epis naratif. Yang selanjutnya yaitu ada cara membaca puisi. Yang pertama yaitu pelafalan yang jelas, yang kedua memperhatikan artikulasi, yang ketiga ekspresi dan mimik wajah, yang keempat memainkan gerak tubuh, yang kelima menguatkan mental, yang keenam membaca, memahami, dan mengetahui makna puisi itu, dan yang ketujuh mengatur pernapasan agar tetap stabil. Lalu cara membaca teks yang benar yaitu membaca dengan vokal yang baik dan benar sesuai dengan katanya. Yang kedua yaitu memperhatikan jeda di setiap kalimat yang ditandai dengan tanda baca. Yang ketiga yaitu memahami setiap maksud dari kalimatnya. Yang keempat yaitu menandai dan mencari kata-kata yang sulit dipahami. Yang kelima yaitu membuat sebuah ringkasan. Untuk materi yang ketujuh, kita akan membahas tentang menulis tegak bersambung. Huruf tegak bersambung adalah cara menulis yang dilakukan secara bersambung dan tidak terputus di setiap kata yang ditulisnya. Langkah-langkah dalam menulis tegak bersambung diantaranya yang pertama, mengenalkan huruf tegak bersambung.
dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambung akan membantu abjad dari huruf tegak bersambung tersebut. Yang kedua, belajar menjiplak. Belajar menjiplak huruf dengan tegak bersambung secara huruf per huruf. Yang ketiga, dijelaskan ketentuan perbandingan tinggi dari masing-masing huruf. Yang keempat, setelah bisa menulis satu huruf, coba untuk menulis menjadi satu kata tanpa terputus. Dan yang terakhir, jika sudah bisa membuat satu kata, maka bisa dilanjutkan ke tahap yang lainnya, yaitu menulis sebuah kalimat dengan menggunakan menulis tegak bersambung. Teman-teman, di atas juga terdapat contoh tulisan tegak bersambung seperti huruf A, B, C, dan seterusnya. Pada materi yang ke-8 ini kita akan membahas tentang ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku ataupun karangan. Perbedaan antara ikhtisar dan ringkasan yaitu ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan dari teks asli, sedangkan ringkasan mengambil hampir seluruh bagian teks aslinya. Di sini terdapat beberapa langkah dalam menulis ringkasan. Yang pertama, membaca dan memahami naskah atau bacaan terlebih dahulu. Yang kedua, menulis ide pokok pada paragraf. Yang ketiga, menulis ulang dengan kalimat sendiri. Yang keempat, ringkas dengan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, membaca ulang ringkasan apakah sudah sesuai atau belum. Pada materi ke-9 ini kita akan membahas tentang parafrase. Parafrase adalah suatu pengungkapan kembali suatu teks yang di dalamnya berbentuk ataupun kata-kata yang berbeda, akan tetapi maknanya tetap sama. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam pembuatan parafrase? Yang pertama, kita harus memahami teks aslinya. Yang kedua, kita harus identifikasi poin utama. Yang ketiga, kita harus menggunakan sinonim atau persamaan kata dan pengganti kata. Yang keempat, kita harus mengubah struktur kalimat. Dan yang terakhir, kita harus bisa memastikan kita harus membaca kembali apakah teks atau kalimat yang sudah kita parafrase sesuai dan tidak merubah makna satupun dari makna sebelumnya atau dari teks sebelumnya. Pada pembahasan materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, atau individu yang berkuasa resmi dan bertujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, ataupun permintaan secara formal. Sedangkan surat pribadi adalah salah satu jenis surat yang digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara membuat surat resmi dan surat pribadi? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara pembuatan surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan surat resmi. Surat resmi yang pertama dibuat dengan cara kepala surat atau kop surat. Yang kedua, terdapat nomor surat. Yang ketiga, tanggal dan alamat surat. Yang keempat, lampiran dan perihal surat. Yang kelima, salam pembuka dan penutup. Dan yang keenam, tubuh surat atau isi surat. Yang ketujuh, nama terang, tanda tangan, stempel, dan tembusan.
Nah, itu tadi tata cara pembuatan yang ada pada surat resmi. Nah, untuk tata cara pembuatan surat pribadinya sendiri, yaitu yang pertama menulis tempat dan tanggal surat, yang kedua nama dan alamat yang dituju, yang ketiga menuliskan salam pembuka, yang keempat menuliskan isi surat tersebut, yang kelima tulis salam penutup, dan yang terakhir yaitu cantumkan identitas si pengirim tersebut. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah tata cara bagaimana pembuatan surat pribadi. Pada materi yang ke-11 ini kita akan membahas tentang formulir dan kwitansi. Formulir merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisasi, mengumpulkan, dan mengalihkan informasi. Sedangkan kwitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran atau penerimaan telah dilakukan. Nah, macam-macam kwitansi yaitu ada kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transaksi uang, kwitansi serah terima uang, dan lain sebagainya. Sedangkan macam-macam formulir yaitu ada formulir pendaftaran sekolah atau kuliah, formulir kartu anggota, formulir daftar riwayat hidup, formulir isian bank, dan masih banyak lagi formulir yang lainnya. Ya teman-teman, pada materi yang terakhir ini, materi yang ke-12, kita akan membahas tentang naskah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. Nah, pidato itu sendiri bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar atau halayak umum. Sebelum kita berpidato, alangkah baiknya kita menyusun naskah untuk berpidato tersebut. Bagaimana sih menyusun naskah pidato tersebut? Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat naskah pidato. Yang pertama, kita menentukan tema pidato. Yang kedua, menentukan judul pidato tersebut. Yang ketiga, menentukan poin-poin dari isi pidato tersebut. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, inti pembahasan. Yang ketujuh, penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Demikian pemaparan ringkasan materi Bahasa dan Sastra Indonesia MISD dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.